Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ayyuhal ummahat, insyaallah pada kesempatan hari ini, di hari yang diberkahi ini, kita akan melanjutkan lagi kegiatan belajar kita, yaitu belajar mempelajari bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durus Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u tsani lil mu'allif Ad-Doktor Abdul Rahim. Baik, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke ad-darsu tsalis atau pelajaran yang ketiga, dan kita juga sudah membahas sampai dengan latihan yang kelima. Insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke at-tamrinus sadis atau latihan yang keenam. Tapi sebelumnya Ana ingin mengingatkan kembali bahwasanya di antara pasal penting yang dijelaskan pada pelajaran yang ketiga ini yaitu mengenai isim tafdil atau ismu tafdil. Isim tafdil adalah sebuah isim yang disusun dari wazan atau pola af'alu, dan ini termasuk dari isim yang tidak boleh ditanwin. Lalu fungsinya apa untuk isim tafdil ini? Fungsinya itu untuk mengekspresikan sebuah komparasi antara satu dengan yang lain, atau juga bisa untuk perbandingan teratas. Di antara contoh yang kita pelajari dalam pelajaran yang ketiga ini ada dua bentuk. Yang pertama yaitu isim yang berpola af'alu kemudian diikuti dengan min. Ini digunakan untuk komparasi. Sebagai contoh, Muhammadun akbaru min Zaidin. Muhammad lebih besar daripada Zaid. Contoh lain misalkan Fatimatu aswaru min Aisyah. Fatimah lebih kecil daripada Aisyah. Di sini untuk isim tafdilnya itu adalah bentuknya mufrad mudzakkar. Jadi baik kita membandingkan dua hal yang mudzakkar ataupun muannats bentuknya sama, yaitu mufrad mudzakkar dengan wazan af'alu. Baik, itu untuk bentuk yang pertama. Kemudian untuk bentuk yang kedua yaitu isim yang berpola dengan pola af'alu yang dia nanti digunakan atau kedudukannya sebagai mudhof dan diikuti isim yang bentuknya mufrad dan dia nanti sebagai mudhofun ilaihi. Contoh misalkan, ini untuk perbandingan teratas fungsinya. Contohnya, Muhammadun ahsanu talibin fil madrasati. Muhammad adalah siswa terbaik di sekolah. Perhatikan kata ahsanu talibin. Dari sini ahsan merupakan isim yang berpola af'alu. Dan dia sebagai mudhof. Kemudian diikuti dengan sebuah isim mufrad yang berharokat kasroh. Di situ dudukannya sebagai mudhofun ilaihi, yaitu kata talibin. Kemudian contoh yang lain misalkan Fatimatu akbaru talibatin fil madrasah. Fatimah adalah siswi terbesar di sekolah. Jadi ini baik untuk mudzakkar maupun muannats sama. Dengan wazan af'alu. Tadi yang digunakan untuk contoh ahsanu dan akbaru.
Baik, itu di antara salah satu pasal yang dijelaskan atau poin penting yang dijelaskan pada pelajaran yang ketiga. Insya Allah kita akan masuk ke latihan yang keenam. Ya, di sini ada poin penting yang baru yang akan dijelaskan. Baik, kita masuk ke At-Tamrinus Sadis atau latihan yang keenam. Pada latihan yang keenam ini perintahnya adalah Iqra'il mitsalain, bacalah kedua contoh berikut ini, sumarbit baina kulli jumlatain fi ma yali, kemudian gabungkanlah kedua kalimat pada setiap contoh berikut ini fi musta'milan lakinna, dengan menggunakan kata lakinna, wa'lam, dan ketahuilah anna lakinna, bahwasanya lakinna min akhwati inna, di antara saudara-saudaranya inna. Ya, kita tahu bahwasanya inna memiliki fungsi yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Jadi, inna memiliki fungsi menjadikan isimnya berharokat fathah, ya, atau yang menggantikannya, dan menjadikan khobarnya berharokat dhammah atau yang menggantikannya. Ya. Karena lakinna merupakan saudaranya inna, maka fungsinya sama. Ya. Jadi lakinna akan menjadikan isimnya menjadi nasab atau mansub, ya, berharokat fathah atau yang menggantikannya, dan menjadikan khabarnya menjadi rafa atau marfu atau berharokat dhammah atau yang menggantikannya. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya, ya, perhatikan kedua contoh berikut. Yang pertama al-alif, di situ ada dua kalimat. Ya, yang pertama at-tullabu katsirun. Ya, para siswa banyak. Al-faslu shagirun, kelas kecil. Ya, maka kedua kalimat ini kita akan gabungkan dengan kata lakinna. Ya, lakinna memiliki arti namun atau akan tetapi. Ya, baik. Ya, kita masuk ke penggabungan dengan kata lakinna. Baik, yang pertama at-tullabu katsirun. Ya, para siswanya banyak. Lakinnal fasla shagirun, akan tetapi kelasnya kecil. Ya, perhatikan kata lakinna dan kata setelahnya yaitu al-fasla. Ya, di situ sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwasanya lakinna merupakan saudaranya inna sehingga memiliki fungsi yang sama. Ya, di situ al-fasla berharokat fathah. Ya, di situ berarti al-fasla merupakan isim dari lakinna. Sedangkan kata shagirun di situ adalah khobar lakinna. Ya. Jadi ini seperti inna fungsinya. Baik, kita ke contoh berikutnya yaitu alba. Ada dua kalimat. Yang pertama hamidun. Kemudian yang pertama kalimatnya hamidun mujdahidun. Kemudian yang kedua sadiquhu kaslanu. Baik, kita gabungkan dengan kata lakinna, maka menjadi hamidun mujdahidun lakinna sadiquhu kaslanu. Ya, Hamid adalah seorang yang rajin, lakinna akan tetapi sadiquhu temannya kaslanu. Temannya adalah seorang yang pemalas. Ya, perhatikan kata sadiquhu, ya. Harokat fathah di atas huruf qaf, sadiquhu. Ya. Di situ merupakan isim dari lakinna. Sedangkan kaslanu merupakan khobarnya. Ya, jelas ya. Jadi lakinna memiliki fungsi seperti inna yang menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Baik, kita akan bimbing ya untuk soal yang pertama. Misalkan di sini ar-raqmul awwal, nomor yang pertama, Muhammadun tawilun. Muhammad tinggi. Hamidun qasirun. Hamid kecil. Kita gabung dengan lakinna menjadi Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Ya, Muhammad tinggi
Akan tetapi Hamid kecil. Ya, seperti itu. Mudah ya, insyaallah ta'ala. Kemudian contoh untuk Arab Mutsani nomor yang kedua misalkan Aminatu mujtahidatun. Aminah rajin. Ukhtuha kasla. Saudaranya malas atau pemalas. Ya, kita gabungkan dengan kata lakinna. Maka menjadi Aminatu mujtahidatun. Ya, Aminah adalah seorang yang rajin. Lakinna ukhtaha kasla. Akan tetapi saudaranya pemalas. Ya, perhatikan kata ukhtaha. Ya, di situ kata ukhtaha merupakan isim dari kata lakinna. Ya, harokat ukhtaha menjadi fathah karena sebagai apa? Isim lakinna. Baik, jelas ya insyaallah. Ya, silakan untuk dipraktekkan ya soal ke-3 sampai dengan ke-7. Sebagaimana pada contoh-contoh tadi yang disebutkan. Ya, insyaallah tidak sulit di sini. Baik, kita beralih ke soal latihan yang ke-7. Baik, pada soal latihan yang ke-7 ini atau at-tamrinus sabi', perintahnya adalah iqra'il mitsalain, bacalah kedua contoh berikut, tsumma adkhil, kemudian masukkanlah ka'anna, kata ka'anna, 'alal jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut. Alman bi anna ka'anna min akhwati inna. Dan telah diketahui bahwasanya ka'anna merupakan bagian atau salah satu dari saudaranya inna. Ya. Jadi ka'anna juga sama seperti lakinna, yaitu saudaranya inna. Sehingga ka'anna juga memiliki fungsi yang sama seperti inna dan lakinna. Jadi ka'anna akan menjadikan isimnya menjadi nasab atau mansub, berharokat fathah atau yang menggantikannya, kemudian akan menjadikan khobarnya menjadi rafa atau marfu, berharokat dhammah atau yang menggantikannya. Ya, untuk arti ka'anna dia fungsinya litashbih, yaitu menyerupakan. Ya, bisa kita terjemahkan seakan-akan, seperti atau sepertinya. Ya, sebagai contoh di sini ada kata atau kalimat dari contoh yang pertama yaitu al-alif. Man hadzal fata, siapa pemuda ini? Kemudian ka'annahu akhuka, ya sepertinya dia saudaramu. Ya, perhatikan ka'annahu akhuka. Ya, di situ diganti dengan domir untuk isimnya. Ya, kita sudah belajar ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya huwa, kata huwa apabila dia terletak setelah inna, ya akan menjadi domir yang hanya bertulis hu. Ya, di situ karena keadaannya adalah nasab atau mansub. Demikian juga apabila dia terletak setelah kata lakinna ataupun ka'anna, maka juga hanya tertulis dengan kata hu, ya, yang berarti dia, seperti itu. Ya, mudah ya insyaallah taala. Kemudian di sini contoh yang kedua yaitu alba, man hadhihi tiflatu, siapa anak ini? Ya, di situ dijawab ka'annaha ukhtuk, sepertinya dia adalah saudarimu. Ya, perhatikan ka'annaha, ya, ha merupakan domir kata ganti untuk apa? Tiflah atau hadhihi tiflah. Ya. Dan kita tahu bahwasanya untuk domir ha berasal dari kata hiya. Ya. Hiya apabila dia keadaannya nasab, mansub, atau mudahnya terletak setelah inna, lakinna, atau ka'anna, maka menjadi penulisannya sebagaimana yang tertulis pada buku. Ya, domirnya berubah menjadi ha, seperti itu. Ya, mudah ya insyaallah taala. Baik. Ya, di sini untuk soal latihannya semuanya dengan
domir isimnya, ya. Sehingga kita juga harus mengingat kembali, ya, setiap domir yang terletak setelah kata inna, ya, di pelajaran yang pertama kalau tidak salah. Baik, kita coba untuk masuk atau kita bahas bersama untuk soal-soal latihan yang ada pada latihan yang ke-7 ini. Ya, untuk nomor 1, di sini ada kalimat huwa zamiluk, dia adalah temanmu. Ya, tadi perintahnya adalah kita diminta untuk memasukkan kata ka'anna. Ya, di sini maka perubahannya menjadi ka'annahu zamiluk. Sepertinya dia temanmu. Ya. Huwa diganti dengan domir hu. Karena apa? Karena terletak setelah ka'anna. Atau karena keadaannya nasab atau mansub. Baik. Nomor 2, ar-ruknu tsani hiya tabibatun. Maka setelah kita masukkan ka'anna menjadi ka'annaha tabibatun. Sepertinya dia adalah seorang dokter. Ya. Ar-ruknu tsalis nomor 3, hum tullabun. Maka menjadi ketika kita masukkan ka'annahum tullabun. Ya, sepertinya mereka adalah para siswa. Ya, berikutnya nomor 4, ar-ruknu rabi anta maridun. Ya, maka setelah kita masukkan ka'anna menjadi ka'annaka maridun. Sepertinya engkau sakit. Ya, perhatikan kata anta, maka setelah atau ketika dia keadaannya nasab atau mansub, atau ketika terletak setelah inna, lakinna, ataupun ka'anna, maka menjadi domir ka. Ya. Kemudian nomor 5, huwa mudarisun jadidun. Perubahannya menjadi ka'annahu mudarisun jadidun. Sepertinya dia adalah seorang guru yang baru. Ya. Nomor 6, ar-ruknu sadis anti ukhti Maryama. Kamu saudarinya Maryam. Kita masukkan ke ana maka menjadi ka'annaki ukhtu Maryam. Ya, sepertinya kamu adalah saudarinya Maryam. Ya, seperti itu. Mudah ya, insyaallah taala. Ya. Berikutnya kita masuk ke soal latihan yang ke-8 atau at-tamrinu tsamin. Ya, perintahnya adalah iqra ma yali. Bacalah kata-kata berikut, yaitu bilangan-bilangan berikut. Ya, di sini di latihan yang ke-8 ini kita diperkenalkan dengan bilangan antara 11 sampai dengan 20. Dan di sini juga dirinci lagi, yaitu apabila benda yang kita hitung adalah benda yang muzakkar. Perhatikan di situ. Ya. Baik, kita akan baca terlebih dahulu sebagaimana perintahnya. Ya, kita baca. Untuk yang 11, ahada asyara taliban. 12, isna asyara taliban. 13 siswa, salasata asyara taliban. 14 siswa, arba'ata asyara taliban. 15 siswa, khamsata asyara taliban. 16 siswa, sittata asyara taliban. 17 siswa, sab'ata asyara taliban. 18 siswa, thamaniyata asyara taliban. 19 siswa, tis'ata asyara taliban. 20 siswa, aishruna taliban. Ya, perhatikan. Ya, di sini ya akan saya jelaskan. Apabila kita hendak menghitung sebuah atau sesuatu, ya, apabila jumlahnya 11 dan 12, ya, maka untuk bilangan dan benda yang kita hitung atau sesuatu yang kita hitung, maka seragam, sesuai, yaitu sama-sama muzakkar. Perhatikan kata ahada asyara taliban. Ya, ahada asyara taliban semuanya bentuk daripada isim yang muzakkar. Ahada asyara kemudian taliban, semuanya muzakkar. Ya, jadi semuanya sesuai, seragam. Ya, begitu juga dengan bilangan
yang 12 atau menghitung benda atau sesuatu yang jumlahnya 12 juga sama. Semuanya bentuknya muzakkar. Contoh di situ tertulis isna asyara taliban. Ya. Jelas ya insyaallah taala. Jadi sama antara bilangan dan benda yang dihitung, sama-sama mudzakarnya. Ya. Berbeda ketika bilangan itu 13 sampai dengan 19. Ya, di situ tertulis untuk 13 salasata asyara taliban sampai dengan 19 tis'ata asyara taliban. Ya, perbedaannya apa? Perhatikan kata salasata. Ya, di situ diakhiri dengan tak marbutoh yang menunjukkan apa? Bilangan yang pertama bentuknya adalah mu'anats. Ya. Jadi, untuk bilangan 13 sampai dengan 19, untuk bilangan yang pertama, yaitu kata salasata, arba'ata, khamsata, sittata, sab'ata, thamaniyata, sampai dengan tis'ata, bentuknya adalah mu'anas. Ya, kebalikan daripada benda yang dihitung. Ya, benda yang dihitung apa? Muzakkar. Akan tetapi untuk bilangan yang kedua yaitu kata asyara di situ tetap muzakkar. Jadi perbedaannya hanya pada kata atau bilangan yang pertama. Untuk 13 sampai dengan 19. Ya. Untuk 20 seperti itu, ya. Ashruna taliban. Ya, insyaallah nanti kita jelaskan lebih rinci ya di pertemuan yang akan datang bismillah. Baik. Itu untuk yang bilangan 20. Tapi sekarang saya akan jelaskan untuk bilangan yang 11 dan 19. Ya, sebagai tambahan bahwasanya untuk bilangan 11 sampai dengan 19 di situ semuanya mabni, tetap. Jadi dimanapun lokasinya, posisinya akan tertulis seperti itu. Jadi semuanya nasab. Ya, untuk bilangannya ya diharokati dengan fathah semua. Kemudian untuk benda yang dihitung bentuknya adalah mufrad kemudian nasab. Mufrad nasab atau mufrad mansub. Iya. Jelas ya? Semuanya dengan harokat fathah. Apapun posisinya. Jadi tidak berubah menjadi ahadu atau menjadi salah satu tidak. Ya, salah satu asyara misalkan. Tidak berubah seperti itu. Tapi tetap mabni di atas harokat fathah dimanapun posisinya ataupun kedudukannya. Ya, jelas ya? Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke pembahasan soal latihan yang ke-9 atau at-tamrinu tasi'. Ya. Ya, mengingatkan kembali bahwasanya untuk latihan yang ke-8 ini adalah untuk menghitung benda yang muzakkar ya, untuk yang muzakkar. Nanti berbeda ketika kita menghitung benda yang muannats. Ya. Insyaallah memahami ya, kita akan masuk ke latihan yang ke-9. Di sini perintahnya untuk soal latihan yang ke-9, Iqra' mayali. Bacalah kalimat-kalimat berikut, summaktubhu, kemudian tulislah ma kitabatil arqam al-waridah, dengan penulisan angka yang tertera fihi padanya bil huruf, dengan huruf. Ya, jadi kita diperintahkan untuk membaca semua kalimat yang ada pada latihan yang ke-9 ini ya, 1 sampai dengan 9, dan diminta untuk menulis huruf yang tertera dengan huruf. Ya, jadi kita tulis sebagaimana pada latihan yang ke-8 tadi. Ya. Sebagai contoh misalkan kita baca fil fasli tis'ata asyara taliban. Di dalam kelas terdapat 19 siswa. Ya. Ingat kembali bahwasanya untuk bilangan 11 sampai dengan 19 adalah mabni, tetap dengan harakat fathah. Ya. Nomor kedua misalkan kita praktekkan indi
khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyah wa isna asyara kitaban bil lughatil faransiyah. Ya, Saku memiliki 15 buku yang menggunakan bahasa Arab dan 12 buku menggunakan bahasa Perancis. Ya, perhatikan kata kitaban dan kitaban semua di sini. Kata kitaban dan taliban untuk nomor 1. Ya, semuanya bentuknya apa? Mufrad dan nasab. Mufrad nasab. Ya. Kalau dalam nahwu disebut dengan tamyiz namanya di sini. Baik, tapi kita fokus saja di sini bahwasanya untuk bilangan 11 sampai dengan 19 ya atau 20, bahwasanya benda yang kita hitung bentuknya mufrad dan nasab, seperti itu aja. Atau berharokat fathah. Ya, kalau karena tidak ada alif lamnya berarti tanwin fathah, ya. Baik. Nomor 3 misalkan ya, kita baca ra'a Yusufu alaihi salam fil manami ahada asyara kaukaba. Ya, Yusuf alaihi salam ro'a melihat fil manam pada mimpinya ahada asyara kaukaban 11 bintang. Ya, ini seperti yang pada surat Yusuf ya. Ada ya ketika Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada ayahnya bahwasanya ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsya wal qamara. Ya, di situ. Silakan untuk dilihat kembali atau dibaca kembali mushaf atau Al-Qur'annya dalam surat Yusuf. Ya, ada seperti ini. Kisahnya Yusuf ketika menceritakan mimpinya kepada ayahandanya. Baik, jelas ya insyaallah. Silakan untuk dipraktekkan soal keempat sampai dengan 9. Ya, sebagaimana tadi yang telah dicontohkan. Ya, semoga diberi kemudahan. Baik.